Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Fredrik Lansio Aitonang dengan NIM WS24 0001 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan dan tentang 10 soal yang saya bikin pada week 11 tentang nested constructor, generic, dan record. Nah, di sini saya sudah membuat soalnya dan saya akan membacakan soalnya kepada Bapak. Yang soal pertama itu, sebuah mata kuliah ingin menghitung nilai akhir mahasiswa. Proses perhitungan nilai ini bersifat internal dan tidak boleh diakses langsung dari luar kelas. Oleh karena itu, digunakan konsep nested class untuk menjaga enkapsulasi. Di sini kita disuruh membuat sebuah program dengan ketentuan yang pertama itu membuat kelas course yang dimana di dalam course-nya itu membuat nested class bernama grading. Nah, nested class grading ini memiliki metode untuk menghitung nilai akhir mahasiswa dengan rumus tugas itu 30%, UTS itu 30%, UAS itu 40%. Kelas course itu kelas course memiliki metode untuk memanggil nested class tersebut. Dia disuruh membuat kelas soal 1 yang berisi main method. Dan program ini menerima inputan nilai tugas, UTS, dan UAS. Entah itu program menampilkan nilai akhir mahasiswa. Nah, di mana inputannya itu 80, 70, dan 90. Yang berarti itu nilai tugas, UTS, dan UAS-nya. Outputnya itu nilai akhirnya itu atau bisa dibilang final grade-nya itu 81,0. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal pertama. Nah, di soal pertama ini seperti yang diminta di soal, dia programnya ini menggunakan nested class. Di gradingnya itu, baru di dalam course-nya itu, dia menghitung nilai akhir mahasiswa itu berdasarkan bobot, tugas, UTS, dan UAS-nya. Nah, kemudian dia menerima inputan nilai akhir dari si user, dan terakhir itu menampilkan akhirnya atau final grade-nya. Di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal pertama. Di sini saya akan menunjukkan makler yang saya bikin. Nah, output yang diberikan sama dengan output yang dibuatkan di soal. Jadi code yang saya bikin sesuai yang diperintahkan oleh soal. Lanjut kita ke soal kedua, yang dimana itu sebuah kampus ingin membuat sistem sederhana untuk menyimpan jadwal kuliah. Sistem mata kuliah memiliki jadwal berupa hari dan waktu. Karena jadwal hanya sebagai data pendukung dan tidak membutuhkan akses langsung ke instan tertentu, maka digunakan static nested class agar struktur program lebih rapi dan terorganisir. Nah, di sini kita disuruh membuat program dengan ketentuan membuat kelas course yang memiliki atribut name yaitu nama mata kuliah. Baru di dalam kelas course-nya itu buat static nested class-nya itu bernama schedule yang memiliki atribut day itu hari, time itu waktu. Baru disuruh kita membuat konstruktornya itu untuk masing-masing kelas yang keempat itu membuat metode dalam course untuk menampilkan informasi, nama mata kuliah, hari, dan waktu. Baru di sini kita disuruh membuat kelas utama itu soal kedua yang membuat main method
Yang keenam itu program menerima inputan dari si user yaitu nama mata kuliah, hari dan waktu. Yang terakhir itu program menerbitkan hasil sesuai format outputnya. Yang mana inputannya itu pemrograman berorientasi objek pada hari Senin jam 10. Maka outputnya itu course pemrograman berorientasi objek, day-nya itu Senin, time-nya itu 10. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal kedua. Nah, di soal kedua ini, programnya ini menggunakan starting nested class schedule yang dimana diminta di soal di dalam course-nya itu untuk menyimpan jadwal mata kuliah, yaitu di dalam hari dan waktu, lalu menerima inputan dari si user dan menampilkan informasi lengkap course-nya itu beserta jadwal yang diberikan. Di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal kedua. Dan saya akan menunjukkan make file yang saya bikin. Nah, output yang dihasilkan sama dengan output yang dibikin di soal. Jadi, pada code yang saya bikin sesuai yang diperintahkan pada soal. Kita lanjut ke soal ketiga, yang dimana soalnya itu setiap mata kuliah di kampus memiliki metode penilaian yang berbeda. Seperti ujian itu dalam bentuk exam, proyek itu dalam bentuk project. Agar lebih fleksibel, sistem ini menggunakan nested interface di dalam kelas course untuk mendefinisikan berbagai jenis penilaian. Di mana kita disuruh membuat program dengan ketentuan membuat kelas course-nya itu. Di dalam kelas course-nya itu membuat nested interface bernama assessment yang memiliki metode integer calculate integer score. Bahwa di sini kita disuruh membuat dua kelas yang mengimplementasikan interface tersebut dengan exam itu mengembalikan nilai apa adanya. Berarti ini nilainya itu yang seadanya. Baru project itu menambahkan bonus 10 poin atau 10 nilai. Baru di sini kita disuruh programnya itu menerima inputan jenis penilaian dalam bentuk exam atau project yang baru tak itu nilai dalam bentuk integer. Baru yang kelima itu program menampilkan hasil nilai akhir. Yang dimana itu inputannya itu yang pertama itu kalau kita bikin exam dalam bentuk exam itu misalnya exam 80, maka outputnya itu final score 80. Baru yang kedua itu kalau inputannya kalau di inputan kedua itu misalnya projectnya 80, maka final score-nya itu 90. Jadi ditambah 10. Nah, di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal ketiga. Nah, di sini programnya ini menggunakan nested interface dalam bentuk exception yang diminta di soal di dalam course-nya itu yang diimplementasikan oleh kelas exam dan project untuk menghitung nilai berdasarkan jenis penilaian. Lalu dia menerima inputan dalam bentuk tipe dan skor dari si user untuk menentukan nilai akhirnya atau hasil akhirnya itu berapa. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ketiga. Dan saya akan menunjukkan make-call yang saya bikin.
Nah, di sini output yang dihasilkan sama dengan output yang diberikan di shell. Jadi, kode yang saya bikin sesuai yang diperintahkan pada shell. Kita lanjut ke shell keempat, yang dimana shellnya itu sebuah sistem kampus ingin membuat tempat penyimpanan data yang lebih fleksibel. Tempat ini harus bisa menyimpan berbagai tipe data seperti dalam bentuk string, itu nama mahasiswa, dalam bentuk integer, itu nilai dan tipe lainnya. Agar aman dan tidak perlu membuat banyak kelas, digunakan konsep generik. Di mana tugasnya itu kita disuruh membuat program dengan ketentuan berikut. Yang pertama itu membuat kelas generik itu bernama kelas box T. Yang kedua itu kelas box itu memiliki atribut data bertipe T. Yang kedua itu metode set T data. Yang ketiga itu metode get untuk mengambil data. Kalau kita disuruh membuat kelas utama dengan main method, baru program ini menerima input sebuah string. Yang kelima itu menyimpan input tersebut ke dalam objek box dalam bentuk string. Yang terakhir itu menampilkan isi dari box. Lalu di sini inputnya itu hello world, outputnya itu start hello world. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada shell keempat. Yang dimana shell keempat ini, dia programnya ini menggunakan kelas generik box T yang sesuai diminta di shell untuk menyimpan dan mengambil data bertipe fleksibel, lalu menerima input string dari key user dan menampilkannya kembali dalam bentuk box. Nah, di sini saya akan langsung menjalankan kode yang saya bikin pada shell kelima. Di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin pada shell kelima. Maaf, ke keempat. Nah, input yang dihasilkan sesuai yang diminta di shell. Jadi, code yang saya bikin pada shell keempat itu sesuai perintah oleh yang diminta di shell. Kita lanjut ke shell kelima, yang mana shellnya itu sistem kampus ingin menyimpan data mahasiswa dan dosen menggunakan kartu kelas yang fleksibel. Karena tipe datanya bisa berbeda tetapi strukturnya sama, maka digunakan konsep generik agar tidak perlu membuat banyak kelas berbeda. Lalu kita disuruh membuat tugasnya itu membuat program dengan ketentuan berikut. Yang pertama itu membuat kelas generik, kelas box T. Yang kedua itu kelas box memiliki atribut data bertipe T. Metode set itu berupa T data. Lalu yang ketiga itu metode get. Lalu program itu menerima inputnya itu nama mahasiswa, nama dosen. Lalu kita disuruh menggunakan box string untuk mahasiswa, box string untuk dosen. Lalu yang terakhir itu menampilkan data mahasiswa dan data dosen. Lalu di sini inputnya itu John Dr. Smith, lalu outputnya itu student John, lekturnya itu Dr. Smith. Di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada shell kelima. Nah, di dalam shell kelima ini, program ini menggunakan kelas generik box T yang sesuai diminta di shell untuk menyimpan data mahasiswa dan dosen secara fleksibel, lalu menerima input keduanya dan menampilkan kembali menggunakan objek box yang berbeda. Dan di sini saya akan langsung menjalankan kode yang saya bikin pada shell kelima. Di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin.
Nah, di sini output yang dihasilkan sesuai yang diminta di soal. Jadi, kod yang saya bikin pada soal kelima ini sesuai yang diperintahkan oleh soal. Nah, di sini saya akan lanjutkan ke soal ke-6, yang dimana itu sebuah sistem kampus ingin memastikan bahwa hanya data tertentu yang boleh disimpan ke dalam sistem, yaitu data yang merupakan turunan dari kelas person. Hal ini penting agar sistem tetap konsisten dan aman. Untuk itu, kita disuruh menggunakan konsep bounded generality extension. Di mana tugasnya itu kita disuruh membuat program dengan ketentuan berikut. Yang pertama itu membuat kelas person dengan atribut name. Yang kedua itu membuat kelas generik itu kelas box di extend person yang hanya bisa menyimpan objek turunan person. Yang ketiga itu membuat kelas boxnya itu memiliki atribut data, method set di datanya itu, baru yang terakhir itu method get. Baru kita disuruh membuat program itu menerima inputannya itu nama seseorang, menyimpan data tersebut ke dalam objek box dalam bentuk person. Baru yang terakhir itu menampilkan nama yang disimpan. Nah, di sini inputnya itu John, outputnya itu person storage John. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-6. Yang mana itu kodenya itu, program ini menggunakan bounded generic sesuai yang diminta di soal dalam bentuk box di extend person untuk mengatasi bahwa hanya objek turunan person yang bisa disimpan. Lalu menerima input nama dan menampilkannya sebagai data yang tersimpan. Di sini saya akan langsung menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-6. Di sini saya akan langsung menunjukkan macro yang saya bikin. Nah, di sini output yang diberikan, output yang dihasilkan pada di terminal ini sesuai yang dibikin di soal. Jadi, code yang saya bikin pada soal ke-6 ini sesuai yang diperintahkan di soal. Langsung kita ke soal ke-7 yang dimana itu kampus ingin menyimpan informasi lokasi ruang kelas seperti nama gedung dan nomor ruangan. Data ini tidak boleh diubah atau immutable setelah dibuat agar tidak terjadi kesalahan data. Untuk itu, kita disuruh menggunakan fitur record di Java. Baru kita disuruh membuat program itu dengan ketentuan buatlah sebuah record bernama record classroom dalam bentuk string building, string room number. Baru di sini kita disuruh bikin program minimal inputnya itu nama gedung dan nomor ruangan. Baru di sini ketiga, kita disuruh membuat objek classroom itu dari input tersebut. Baru yang terakhir itu menampilkan data dengan format classroom itu, yaitu building dikurang room number. Yang mana inputnya itu A itu nama gedungnya, 1 itu nomor ruangan. Maka outputnya itu classroom sama dengan A dikurang 1. Di sini saya akan langsung menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-7. Yang dimana kalau ke-7 ini kita disuruh menggunakan record atau classroom itu yang dimana sesuai yang diminta di soal untuk menyimpan data ruang kelas yang bersifat immutable, lalu menerima input gedung dan nomor ruangan serta menampilkannya kembali. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-7. Di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin.
Nah, output yang dihasilkan sesuai yang diperintahkan di soal. Jadi, kod yang saya bikin pada soal ketujuh sesuai diperintahkan oleh soal. Kita lanjut ke soal ke-8, yang mana sistem kampus. Maka, sistem kampus ingin menyimpan data mahasiswa dan alamatnya. Alamat bersifat tetap immutable, sedangkan mahasiswa memiliki data tambahan. Nah, kita disuruh membuat record address dalam bentuk string city dan string street. Baru kita disuruh membuat kelas student yang memiliki nama dan address. Baru kita disuruh membuat nested kelas di dalam student bernama detail. Yang tak itu detail menampilkan data lengkap mahasiswa. Yang dimana inputnya itu John, Jakarta, Jalan Sudirman. Baru outputnya itu name-nya John, address Jakarta di Jalan Sudirman. Nah, di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal ke-8. Di sini program ini menggambarkan record address dan nested class detail di dalam student, yang dimana disuruh diminta di soal untuk menyimpan data alamat yang immutable dan menampilkan kembali detail lengkap mahasiswa berdasarkan input key user. Di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-8. Nah, di sini output yang dihasilkan sesuai yang diminta di soal. Jadi, kode yang saya bikin pada soal ke-8 itu sesuai yang diperintahkan oleh soal. Kita lagi ke kesimpulan. Kampus ingin menyimpan data nilai mahasiswa dalam bentuk objek yang tidak bisa diubah, tetapi tetap bersifat untuk berbagai tipe. Di mana tugas ini kita disuruh membuat record grade dalam bentuk string name, integer score, baru membuat kelas generic box string, yaitu menyimpan grade-nya itu ke dalam box menampilkan data. Di mana inputnya itu John 90, outputnya itu name John, score 90. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-9. Di code ini, program ini menggunakan record dan generate class boxT yang dimana diminta di soal untuk menyimpan data nilai mahasiswa secara immutable dan fleksibel, lalu menampilkannya kembali dari dalam box. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-9. Di sini saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Nah, output yang dihasilkan sesuai yang diminta di soal. Jadi, kode yang saya bikin pada soal ke-9 ini sesuai yang diminta di soal. Makanya kode yang saya bikin di soal ke-9 itu sesuai yang diminta. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ke-10 itu sistem akademik ingin menyimpan data lengkap, yaitu mahasiswa, nilai, dan data tambahan. Semua data harus fleksibel dalam bentuk generik, aman dalam bentuk record, dan terstruktur dalam bentuk nested class. Baru kita disuruh membuat record student string name, yaitu string id, membuat kelas generic box t, membuat nested class display di dalam box yang tadi menampilkan data mahasiswa, di mana inputnya itu John 12345, outputnya itu student John 12345.
Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada shawl ke-10. Yang dimana code-nya ini menggabungkan request, student, generate class velocity, dan nested class display yang juga diminta di shawl untuk menyimpan data mahasiswa secara fleksibel dan menampilkan informasinya dari dalam kelas internal. Di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada kelas ke-10. Di sini saya akan menunjukkan metode yang saya bikin. Nah, output yang dihasilkan juga yang diminta di shawl. Jadi, kode yang saya bikin pada kelas 10 juga yang dipintakan di shawl. Nah, sekian presentasi dan pembuatan cepur shawl yang saya bikin. Jika ada tutur-tuturan dan dalam bentuk penjelasan atau dalam pembuatan shawl, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih, Pak.